Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman undangan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang terakhir pengajian pengantin massal ya, itu malam terakhir sebab 2 hari lagi masuk ke 3 hari insyaallah nanti pas malam Kamis insyaallah mulai taraweh, karena dimungkinkan sekali Ramadan tahun sekarang insya Allah seragam. Semuanya mulai saum tanggal 1 Ramadan. Yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Itu berdasar informasi yang berkembang, yaitu ormas-ormas besar, bahkan perwakilan dari BRIN Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Jadi hari Rabu malam Kamis pas maghrib itu bukan hanya wujudul hilal, hilal sudah wujud, tapi ru'yatul hilal sudah terlihat. Sumu li ru'yatihi, saum kalau kalian melihat hilal. Nanti wa abtiru, beresnya saum masuk 1 Syawal li ru'yatihi, sama itu. Nanti kepastiannya ru'yatul hilal itu dibuktikan dengan sidang isbat. Nah inilah nanti pihak-pihak terkait dan yang punya kapasitas rapat gitu dengan pemerintah melalui Menteri Agama Pak. Tapi dimungkinkan besar gitu. Itu 1 Ramadannya hari Kamis. Itu. Tapi lebaran nama tenang 32 dinten deui. Nah, hadirin sekalian, satu hal di bulan Ramadan perlu mengingatkan, Ramadan tahun sekarang harus lebih baik ketimbang ibadah tahun Ramadan yang sudah. Gitu. Kalau Ramadan tahun kemarin baca Quran hanya 1 juz 1 hari, ayeuna nama 2 juz. Sehingga 1 bulan bukan 1 kali khotam, 2 kali khotam. 1 juz 40 menit kurang lebih, berarti kalau 2 juz 80 menit. Sajam 20 menit dari waktu 24 jam. Itu Pak, jadi sedikit, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Itu. Yang kedua, hindari, karena bagi kita bukan tidak makan, tidak minum, tidak berjima, insya Allah etama tibu budak oge kuat. Gitu. Da etama saum awam. Ini saum yang berkualitas.
idza sumta pasum sam'aka, lamun saum maka telinga kita harus ikut saum. Berarti yang kita dengarkan adalah yang baik-baik, yang bermanfaat. Hindari mendengarkan gosip, hindari juga mendengarkan pendengaran yang kurang bermanfaat, mendengarkan lagu gitu ya. Nungguan maghrib teh kikieuan nostalgia. Itu idza sumta pasum sam'aka. Kalau tidak ceramah berarti murotal. Mun teu murotal mendengarkan berarti ke majelis taklim, udah begitu. Atau ngobrol yang penting. Gitu. Wa basaruka. Nah, penglihatan. Ulah satingali tingali. Ngabuburi teh ngitung mobil ti belah wetan. Ngitung motor ti belah kulon, ningali nu ngaliwat di komen, bajuna asa teu serasi nya tuh bajuna di komen gitu, mobilna di komen, suami istrina terus Pak, itu dosa. Udah gitu. Wa basaruka, bukan mata, penglihatan gitu ya, dijaga gitu. Termasuk Bapak Ibu sekalian, mungkin bahasanya saum yang benar mah bukan hanya nahan makan, minum dan berzima, tapi timimiti mastaka sirah jeung totombena nepikeun ka sampean jeung rorombeheunana. Nah itu Ramadan mah gitulah, dipaksakan supaya saumnya berkuah, tidak termasuk rubas soim, sekedar yang tidak makan minum berjima mah banyak. Laisa lahu min siyamihi, hanya sekedar mendapatkan dari saumnya hanya lapar dan haus. Berarti derajatnya saum awam. Nah ini Pak, itu orang sami-sami aya nama. Gitu ya. Atawa henteu kitu ngan sare ti subuh. Hudang lohor, geus lohor neruskeun hanca nepi ka asar. Tah geus asar kakarak semangat. Ngudag-ngudag magrib. Ti kulon ka wetan, ti wetan ka kulon, ngidul ngaler-ngaler ngidul. Padahal magrib mah enggak pernah PHP. Gitu. Di luar Ramadan mah magrib teh ek datang heug teu kajeun. Ayeuna mah dirindukan. Jadi puasa teh mun teu sare ngudag magrib. Padahal di zaman Nabi mah saum teh yang pertama dengan perang Badar. Gitu Pak, itu. Perang Badar itu kan meletus di tahun kedua. Saum itu di tahun kedua Hijrah. Gitu. Perang itu di tahun kedua, Yaumal Taqal Jam'an, yang dimungkinkan itu sekitar tanggal 17, 16. Tuh, itu Pak. Ya, jadi gitu. Jadi kan ada magrib mah sumping ieu gitu. Ieu mah nepikeun ka ngutus budak ka masjid teh jang cenah anu adan ka masjid. Ditingali, cenah bisi jamna telat cenah. Terus we kan ciri magrib teh di lembur mah lalai kalaluar, rojokan geura lalaina cenah. Kan jadi itu jelas saum awam Pak. Gitu, udah diisi dengan baca Quran, mendengarkan tausiah. Gitu, jangan nonton nu ngarep prank, udah bohong ditonton. Ya, dia mah dapat untung kan. Gitu. Kita hanya sekedar mendingannya udah gitu, baca buku gitu. Gitu. Bapak ngabaturan, ibu masak gitu. Kan hebat Pak. Gitu. Itu karena memang itu mungkin bagi kita. Itu ya. Hadirin sekalian, kita masuk hadis nomor 16 ya Pak.
16, hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innakum latasaunan nasa bi amwalikum walaki yasauhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi, akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahahu al-Hakimu. Innakum latasaunan nasa, kalian tidak bisa membahagiakan manusia bi amwalikum dengan harta kalian. Walakin akan tetapi yasauhum minkum, kalian bisa membahagiakan mereka manusia itu satu bastul wajhi, satu pasang wajah yang berseri-seri. Ulah jamedud sigabuk menang. Wa husnul huluki, dan bagusnya akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Hakim menganggap hadis ini sahih. Bapak Ibu, jadi ciri orang beriman itu terlihat di wajah. Simahum piwujuhihim min asaris sujud. Wajah itu gambaran apa yang ada dalam hati, Pak. Gambaran. Walaupun tertawa dianggap kebahagiaan, tapi ada tertawa yang dipaksakan. Nah, orang ahli gestur mah tahu, Pak. Tahu. Yang alami dan yang dibuat-buat. Tahu. Itu yang naluri, yang alami. Makanya orang mah akan menampilkan aslinya. Aslinya bakal katingali, Pak. Apa yang ada dalam hati itu walaupun tidak diucapkan tergambar secara umum dalam wajah. Itu. Nah, Rasulullah menyampaikan kita tidak mungkin bisa membahagiakan manusia dengan harta kita. Gak bisa. Kenapa? Karena banyaknya manusia dan sedikitnya harta. Itu, Pak. Kan supaya orang senang ke kita, kita beri uang. Pertanyaan, kita punya berapa cadangan duit, Pak? Gitu. Nggak bisa. Uang sendiri mah. Gitu. Ini kan paling pas kalau mau pemilu, Pak. Serangan pajar itu eta. Gitu. Ya. Makanya sekarang mah bawa duitnya jangan pilih orangnya. Kan gitu. Padahal justru uang diberikan itu harta supaya orang ada kecenderungan ke kita, supaya simpati, kan gitu. Gitu. Kata Rasulullah, nggak bisa kalian menyenangkan seluruh manusia dengan hartamu. Kau bagi-bagikan harta berapa uangmu, berapa asetmu, sementara manusia jumlahnya berapa? Mau terak diberi 10.000 mah 50.000, betul nggak, Pak? Sok itu Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam Quran ada bahasa lau anfaqta ma fil ardi ma'alabta baina
qulubihim. Kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, hati manusia tidak akan lunak. Gitu. Kalau kau itu, itu, komo anu biasa nama koret, ek pemilu ujug-ujug, dah saya tambah katebak Pak. Nu biasa natara ka masjid, tara ka pengajian, pas sudah dekat, nutara ditiung, nutara make baju koko. Gitu. Kalimat-kalimat yang bernuansa religius diucapkan, walaupun rada belepotan. Gitu Pak. Gitu. Nah kalian itu nggak bisa hakikatnya. Jadi kalaupun umpamanya simpati itu semu saja. Iya kan? Gitu. Kalian kalau menginfakkan seluruh harta kalian, ma'alafta, tidak akan bisa melunakkan hati orang. Nggak bisa Pak. Gitu. Karena hati itu disentuhnya oleh hati. Bapak Ibu, lamun nuju nyarekan eta teh nganasehatan nyarekan. Eusi nama nasihat, tapi inti nama nyarekan. Dan nanti dibedakan dengan mimik muka, dibedakan Bapak Ibu dengan suara. Ini suara mulut, suara perut. Gitu Pak. Beda. Nah setiap orang bisa menangkap. Iya kan? Gitu. Cicing maneh teh keur dipapatahan. Aya dipapatahan ngungkapkeun emosi. Ngan ngobrolna moal nepi Pak. Kenapa? Karena itu bukan dari hati. Gitu. Siga nu tara seuri ujug-ujug seuri. Kayak anehnya. Siga nu koret ujug-ujug kayak ya musim naon kan. Gitu. Makanya luar biasa agama Pak sudah memberikan informasi kalian tidak bisa menyenangkan manusia gitu dengan harta kalian. Kalaupun dibagi-bagi tidak akan mungkin cukup. Tidak akan. Sok ibu bapak di Pasihan Arto 10 juta. Tampi moal. Tapi dialungkeun kana wajah tah kersia. Ditampi moal. Lah baik ngelehan dibantingkeun. Tapi mananya kalau kita normal nggak akan diterima Pak. Betul nggak? Karena bentuk penghina. Betul kita butuh uang. Betul kita butuh harta. Tapi nggak mau kita dapat harta, justru diri kita dihina Pak. Diinjak-injak. Tiap orang juga punya kehormatan. Nah agama itu Pak mainnya di sana. Gitu. Mainnya di sana. Sok, Bapak Ibu kita masuk ke rumah orang kaya. Itu disuguhan makanan yang mewah-mewah aneh. Sabab ek munggahan. Itu Pak, tapi wajahnya kecut. Bau hasem. Komo sombong, nganggap kita orang kecil, orang rendahan. Cik disuguhan dituang moal. Mau apa? Urang memang jalma leutik tapi di kieu-kieu. Betul enggak Pak? Gitu. Itu Pak. Gitu. Itulah harta tidak akan bisa menaklukkan hati. Tapi masuk ke rumah sederhana Bapak Ibu biasa suguhna ge cai teh, sampe, mantang dina piring jadul gitu Pak. Kursi jadul
tapi ramah, tamah, somea, cik gimana Pak? Tah lamun ku istri kayak gitu nikmat. Eta Pak. Eta itu. Dari hati mah nyambung kepada hati Pak. Dari hati. Itu. Makanya innakum latassauna nasa bi amwalikum. Gitu. Kalian tidak mungkin mampu membahagiakan manusia, menaklukkan manusia dengan harta. Buktinya kenapa banyak orang kaya suami istrinya ternyata kenapa cerai? Gitu. Kalau kekayaan di harta, kenapa cerai? Betul kan? Iya, gitu. Kalau kekayaan di harta, makanya hebat agama mah dari awal sudah menyampaikan kalau mau mencari jodoh itu yang punya 4 kriteria. 1 rupawan, hartawan, bangsawan, terakhir agamawan. Gitu. Walaupun agama disimpan terakhir, ini sebetulnya jadi nomor utama. Padpar bidatidin taribat yadaka. Agama disimpan terakhir, tapi di sana justru penguatnya. Pilih yang kuat, agama soleh, dijamin hidupmu bahagia. Kenapa? Karena ujungnya pan suami istri juga orang ingin dihargai. Betul kan? Betul Pak. Ingin dihargai, ingin dihormati. Ketika suami terlalu dominan Bapak Ibu gitu sampai menginjak-injak harga diri istri apalagi keluarga itu. Gitu ya. Baik nanti secara fisik termasuk mental ada akhirnya pasti. Demikian juga sebaliknya Pak. Demikian sebaliknya. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian luar biasa agama. Ini sebetulnya teori sosial kalau ditarik itu Pak. Jadi kalau kita ingin punya reputasi bagus di masyarakat, lihat hadis ini. Gitu. Tapi dah kita mah kalau kaitan iman mah natural Pak. Tapi kalau mau disambungkan gitu. Wahai yang mau nyaleg, hati-hati uangmu terbatas. Tidak bisa mempengaruhi pemilih dengan uangmu. Kalaupun bisa berapa uangmu? Begitu ya, itu Pak. Gitu. Ini juga termasuk kita mau menyebarkan agama Pak. Buktikan bahwa orang yang beragama, orang Islam itu sibghah Allah. Sibghah Allah itu celupan Allah. Bagaimana celupan Allah ini diperlihatkan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal itu adalah realita kita sehari-hari yang baik, gitu Pak. Yang baik itu lebih Bapak Ibu sekalian dirasakan. Gitu. Itu lebih berpengaruh ketimbang ucapan. Nah, si eta mah loba ngahuntu. Omdo loba bekur eueuh bukur. Kan gitu. PHP gitu. Bapak Ibu sekalian, ada yang berkata dengan perbuatan, ada yang berbuat dengan perkataan. Gitu. Makanya hati-hati, kalian tidak bisa mempengaruhi manusia dengan harta kalian. Kalaupun ada mungkin hanya di depan saja Pak. Tapi kalau mau hakiki abadi, walakin yasauhum minkum, tapi kalian bisa membuat manusia bahagia. 1 bastul wajhi, tampakan wajah yang berseri-seri. Eta Pak, bisa enggak dalam seluruh kondisi Bapak Ibu wajah kita wajah tersenyum? Coba foto wajah kita lagi baeud, lagi murung, lagi jamedud, siga buek menang mabuk dan lagi tersenyum.
Coba tanya ke orang-orang termasuk ibu ke suami, suami ke istri, suami istri ke budak, resepkeun mana wajahna? Oh, itu barudak ieu wajah mamah resep nu mana? Oh, pasti Pak. Bastul wajhi, pasti Pak. Gitu. Resep pependak jeung eta mah di mana wae iraha wae telat murah senyum. Bahasanya murah si eta mah seuri-seuri wae. Seuri-seuri wae meuni hese kumaha mere duit. Mere seuri wae hese. Tuh Pak, bastul wajhi. Bisa enggak Pak? Gitu. Jadi harus belajar Pak. Nabi itu dilihat oleh siapapun, kapanpun wajahnya berseri-seri. Memang pernah 1 kali, 2 kali ketika beliau melihat kemungkaran. Nah, wajah beliau berbeda. Tandanya beliau tidak suka akan tapi sehari-hari mah biasa we Pak. Sehari-hari. Nah ini Pak, terkadang kita mah aya masalah di rumah dibawa keluar. Kunaon zaman dua-duanya saya eta. Jeung salakina ribut. Jadi apal tetangga. Gitu. Eta mah biasa lamun tanggal kolot gitu. Itu Pak. Itu berarti harta kita kan disimpannya di hati. Jangan Pak. Harta mah jangan disimpan di hati. Kalau harta disimpan di hati berat Pak. Nah, kalau disimpan di hati, dina banyaknya jadi tinggi hati. Sombong. Gitu. Dina teu ayana jadi rendah diri. Gitu. Aya nu nyaingan jadi iri hati. Aya nu maling jadi sakit hati. Kunaon? Sabab disimpan di hati. Mestinya sendal mah disimpan dina tempatna. Ieu mah sendal disimpan di hati. Eta. Gitu. Bapak Ibu. Jadi ini Pak, kita berjuang Pak. Ketemu di mana saja wajah teh gitu. Da bapak ge resepkeun ka ibu sabab sok seuri. Nah, ari geus jadi pamajikan jamedul. Baheula mah nu ditampilkeun teh wajah marah, wae ayeuna mah topeng aslina kaluar gini. Nah, gitu Pak. Bisa enggak? Ya harus begitu. Kenapa kita mah punya Allah? Betul enggak? Gitu. Dapat mustahil hidup enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita dikuasai masalah. Mestinya kita yang yakin kepada Allah menguasai masalah. Gitu Pak. Nah, makanya ini bastul wajhi. Pak, sok tingali nu seuri wae resep teu? Resep si eta mah itu memberikan aura pengaruh. Tibatan nu papanggih jam medun wae seuri teh kinyem duit. Oh. Kan gitu Pak. Nah, sok nanti eksperimen sosial geura. Gitu Pak. Gitu. Budak kumaha wae seuri we. Ceurik we budak teh. Lain urangna jadi jam medun maneh leweh wae. Nanti anak oge bakal gitu Pak. Gitu. Berpengaruh. Makanya nya kudu sabar. Gitu. Karena kan kita mah sudah punya ilmunya. Jadi aya anak mah kitu ge belum tahu apa-apa. Nah ini Pak. Walakin yasauhu minkum bastul wajhi. Makanya Bapak Ibu, muka berseri-seri itu di hadapan saudara termasuk sedekah. Tabassamuka fi wajhi ahika laka sedekah. Bermuka berseri-seri di hadapan saudaramu ulah sosoranganan. Kesorangan seserian. Makanya disebut tabassamuka fi wajhi ahika. Bermuka berseri-seri di hadapan saudaramu sedaqatun laka. Eta teh sedekah.
Gitu. Jadi sedekah teh banyak Pak. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Makanya kata Rasul, man kana lahu malun falyasaddaq bimalihi. Yang punya harta sedekah dengan hartanya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Yang punya kekuatan sedekah dengan kekuatan. Ilmu enggak punya, harta enggak punya, kekuatan enggak punya bibir. Sedekah dengan senyum, bukan dengan bibir. Aya nu ngobrol Pak Ustad, lamun kitu mah abi mah sedekahna ku bibir we senyum we, saya teh sae pisan ngan ayangan gitu. Ngana naon, lamun terus-terusan sedekah ku bibir ku senyum moal jadi masjid. Iya, jadi maksudnya itu mah sedekah itu mah sesuai dengan kebutuhan gitu. Kami mah sedekah teh lamun kitu mah ku seuri we cenah. Atuh masjid moal jadi, pesantren moal jadi, Pak. Gitu. Nah, bastul wajhi, Pak. Makanya Bapak Ibu kuncinya kan sebenarnya di hati. Dan tadi kalau wajah itu, muka itu gambaran hati. Bagaimana kita mempertahankan keriangan dalam hati kita. Eta Pak, kan gini, kalau diukur hidup itu banyak nikmatnya, banyak tidaknya. Banyak nikmatnya. Iya kan? Gitu. Walaupun kita sakit ada Pak, tapi lebih banyak sehat. Lebih banyak gitu kebutuhan tercukupinya ketimbang tidak. Itulah alasan kenapa kita juga harus memperlihatkan bahkan nah ini Pak, bahkan yakin kalau sahabat senang kalau ketemu jalan nanjak dia bahagia karena sebentar lagi dia ketemu jalan mudun. Jadi maknanya bertemu dengan kesulitan saja bahagia karena setelah kesulitan pasti kemudahan. Itu Pak, ahli syukur itu boro-boro dapat anugerah, dapat musibah saja bersyukur karena dengan musibah jalan mendapatkan kebaikan gitu. Jadi kalau berpikirnya positif mah bastul wajhi. Tapi kalau berpikir negatif, boro-boro dibere negatif, dibere positif wae negatif. Ta eta mah yang disebut kupur nikmat. Di mana inilah alasan kenapa perempuan banyak jadi ahli neraka. Nah, yang kupur nikmat itu kan yang dilihat yang kurangnya saja. Yang lebihnya tidak ada. Jadi siga bahasa Sunda mah halodo satahun lantis ku hujan. Kebaikan demikian banyak hilang dalam jangka waktu sesaat karena keinginannya satu tidak terpenuhi. Atuh Pak, Ramadan ayeuna mah Pak, THR-na 2 kg emas Pak. Bapak mah mun emasna emas Jawa mah. Lamun emasna nu 24 karat mah atuh. Ngambek Pak, boga salaki teh asa can pernah dipangbag tah eta Pak, eta halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Bapak Ibu hati-hati, makanya ini kenapa bastul wajhi itu sebetulnya itu akibat kegembiraan yang ada dalam hati. Itu maka nggak mungkin ada Pak kalau bukan ahli syukur. Kalau bukan ahli syukur, Bapak Ibu nggak bisa. Mobil aya, imah badag, gedong sigrong, motor, nanaon aya kasusah sautik, walah wajahna. Motorna codet sautik, walah padahal jauh kene karena pejit. Ek meuli sasorun ge mampuheun. Agama dilecehkan mah biasa we. Lihat Pak, kelihatan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Makanya kalau Nabi itu nggak pernah menganggap
dalam tanda kutip terlalu serius urusan-urusan dunia. Gitu. Kalau urusannya agama baru. Urusan dunia termasuk penghinaan kepada pribadi. Biasa aja. Orang tidak mungkin hina kecuali dia menghinakan diri. Melakukan pekerjaan hina. Kita tidak jadi hina karena dihina orang, Pak. Kita akan jadi hina kalau kita melakukan Nah itu prinsipnya. Orang mah disebut sasep sakia, disebut goreng. Ucapan manehana gak akan robah. Betul kan? Gitu. Maneh mah koret, ari urang nabager mah mau jadi koret, Pak. Naon sia ka aing nyebut koret? Apal udah jangan dilawan. Gitu. Makanya orang yang benar paham Allah, yakin akan tauhid, kuat tauhidna, Pak, tenang. Ucapan orang tidak akan berpengaruh. Karena tidak akan membuat dia mulia walaupun dipuji, ujungnya tahu. Sebagaimana ucapan orang tidak akan membuat dia hina, karena hina mulia itu karena perbuatan. Gitu. Kalau disebut emas walaupun di lumpur, Pak, ujungnya kelihatan bahwa dia berharga. Iya kan? Iya, Bapak Ibu. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, gak bisa kita mempengaruhi manusia dengan harta. Satu, keterbatasan harta kita. Yang kedua, manusianya juga banyak. Apalagi ketika kita membeli simpati orang dengan harta, itu saat-saat tertentu kelihatan orang ini ada maunya. Iya kan? Pak Ainu bager mah daerah Hawaii di mana wae ge bakal bager. Lihat ciri orang takwa, yunfikuna fis sarra'i wad doro. Infak itu mayeng. Usaha maju besar, usaha nggak maju ada, walaupun sedikit. Gitu, Pak. Gitu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kita hanya bisa membahagiakan manusia yang pertama dengan wajah, Pak. Nah, dari mulai sekarang bukan pasang status, pasang wajah yang marah mai. Utamanya yang dekat ulah kanu jauh. Ai katamu mah dareh deh ari ka istri jamedud, istri ka salaki jamedud. Oh, si mamah mah apa? Can dibere balanja 5 bulan. Ya iya itu pasalah bapak itu. Kamu ibu perempuan mah nggak boleh di hadapan suami jamad dan jamedud. Lihat dalam hadis. Ma min imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha, gitu. Tidak ada perempuan yang suka jamadan jamedud di hadapan wajah suaminya illa bisuhtillah, selama menampakkan wajah jamadan jamedud eta teh ada dalam kebencian Allah. Kalau bapak-bapak kalau bapak-bapak jamedud sama. Kunaon disebut ibu-ibu? Kunaon disebut ibu-ibu? Karena biasanya ibu-ibu mah lebih baperan, lebih ke perasaan. Biasanya lama ibu-ibu mah. Aya masalah teh ngambai. Gitu. Mau bapak-bapak mah mungkin 10, 15, 1 jam beres. Ibu-ibu mah bahkan yang sudah diungkit deui. Gitu. Ya siapapun nggak boleh, Pak. Gitu. Yang kedua wa husnul khuluq. Nah ini ya, wa husnul khuluq. Yang pertama kita mau itu dengan manusia mah cari simpati mah satu wajah yang berseri-seri, itu gambaran apa yang ada dalam hati. Yang kedua wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Cik Pak, bagusnya akhlak mah nulungan segala kekurangan. Jeleknya akhlak itu mendegradasi semua kelebihan. Sok Pak, nya calon maneh teh ganteng. Ngancek babaturanana eta teh sahao kadua gaplok.
kemana jadi dijadikan samsak. Ayeuna henteu papangantenan. Da berkeluarga masa umur hidup. Tuh, Bu, gitu. Jelek akhlak mah ngedegradasi. Leres teu, Pak? Pinter betul si eta mah ngan kurang amanat. Amanat urusan apa? Akhlak. Jatuh, Pak. Jatuh. Gitu. Jabatannya tinggi, hartanya banyak, rupanya menawan, tapi akhlaknya jelek, jatuh, Pak. Jatuh. Tapi kalaupun kekurangan yang tadi ada, gitu, Pak, dengan akhlak yang baik jadi naik. Nyada murid eta mah bodoh, ngan bager, someah, rajin. Dititah ku guru teh teu don waro. Teu pernah teu ngawaro wae. Tuh, Pak, jadi naikkeun. Betul kan? Memang si eta mah dina diajarna mah kurang, tapi tinggal rajin salatna. Pak, rajin maca Qur'ana. Tinggal naikkeun Bapak Ibu. Gitu. Makanya wajar kebanyakan nanti orang masuk surga bitaqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, punya akhlak baik itu akan jadi penolong di dunia sampai di akhirat. Gitu. Makanya mungkin kan kalau bicara kapasitas kemampuan tiap orang punya kelebihan plus tapi yang tidak boleh kurang itu akhlak. Eta mah sudah nggak bisa. Tidak bisa ditolerir eta mah. Wajib setiap orang memiliki, karena itulah yang akan mengangkat derajatnya. Walaupun di sisi yang lain ada kekurangan. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam hadis bahasanya, kalaupun jodohmu yang hitam, kelam, tapi dia beriman dan berakhlak baik, itu lebih layak engkau pilih. Lebih layak engkau pilih. Nah ini, Pak, gitu. Dan akhlak yang baik itu lahir dari iman yang kuat, Islam yang mantap, gitu. Baru nanti hasilnya ihsan, akhlak yang baik. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sekalian, hasil Ramadan itu, apakah Ramadan kita dapat keberkahan, diterima tidak oleh Allah? Kata kuncinya adalah kita masuk golongan takwa tidak. Salah satu ciri golongan takwa ini bisa diperlihatkan, gitu, Pak. Jadi nanti tarbiyah Allah, diklat Allah di bulan Ramadan itu nanti dilihat. Satu, akhlak kita harus makin bagus. Ciri akhlak yang bagus itu kemana tersenyum, Pak. Tersenyum. Senyumnya senyum naon? Senyum naon? Senyum simetris. Simetris itu apa? Simetris itu bibir kiri, bibir kanan seimbang. Kalau bibir kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, Pak. Makanya kamamana kedah nyandak penggaris 2 cm. Ulah ke kiri 2 cm, ke kanan 5 cm. Awon kadelehna, Pak. Gitu. Nah, Bapak Ibu, demikian ini yang bisa disampaikan. Terakhir, Pak, gitu, yang merakatkan hati kita itu Allah. Lihat kaum Aus dan Khazraj di Madinah berperang ratusan tahun, turun. Kalian sudah berada di jurang kehancuran. Karena peperangan itu, permusuhan itu, pa'allapa baina qulub. Kalau ingin Bapak Ibu sekalian hati manusia bersatu, kata kuncinya ajarkan agama dengan benar. Insyaallah, Pak. Gitu. Itu bersatunya bukan bahasanya bisa dirupiahkan, dibayar. Karena bersatunya karena kebaikan. Gitu. Karena kebaikan, Pak. Gitu. Maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Gitu, ingin gitu. Kalau orang sudah fa'alafa baina qulubikum itu nanti nggak perlu dibayar dengan kerelaan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan?
Mangga ka Bapak Ibu anu bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan mau nanya ini hadis tentang sholat kaifiat sholat malam yang 3 hari Nabi itu melakukan sholat iftitah katanya. Nah hadisnya itu sahih apa enggak? Nah sekarang ada sholat iftitah itu dibawa ke sholat taraweh. Setelah sholat ba'da isya terus sholat iftitah 2 rakaat katanya terus taraweh yang 4-4-3. Nah apakah itu tidak menyalahi hukum? Dan andai kata kalau dikerjakan kan itu sunat, dosa atau tidak? Sholat iftitah pembuka katanya. Demikian. Ya, Bapak Ibu sekalian, benar bahwa kalau baca riwayat Nabi melakukan sholat malam itu di satu hadis 13 rakaat. 13 rakaat. Itu ternyata yang 13 rakaat itu gitu tahajudnya 11, nah 2 rakaat itu sholat warming up, pemanasan. Gitu ya. Sholat sunat pembuka gitu, itu memang dilakukan jelas oleh Nabi sehingga jumlah sholat malamnya jadi 13 rakaat. Padahal sholat malam aslinya itu 11. Cuma Nabi pernah melakukan itu. Nah sekarang kalau itu dilakukan boleh ya boleh, karena memang hadisnya juga jelas Pak. Hadisnya juga jelas. Nah kan sholat taraweh, sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat witir, itu kan satu ibadah yang namanya banyak. Gitu. Disebut sholat taraweh itu tahajud, disebut tahajud itu qiyamul lail, disebut qiyamul lail itu qiyamul Ramadan, disebut qiyamul Ramadan itu witir. Jadi keneh kehed, tai kotok, tai hayam, tai ono. Cuman karena beda bulan ya beda. Hadisnya maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min idasar rakaah. Rasul enggak pernah menambah salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maknanya di bulan Ramadan 11, di luar Ramadan 11. Karena tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, caranya sholat 4 rakaat. Palatas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat Nabi. Udah pasti bagus, udah pasti panjang. Sehingga sholat urang mah geus pasti. Tsumma yusolli arba'an, terus salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya, udah pasti. Tsumma yusolli salasan. Nah, pertarosanana gitu, Pak. Makanya nanti yang sudah melaksanakan sholat taraweh tidak ada sholat tahajud. Gitu. Di bulan Ramadan namanya sholat taraweh. Seperti sholat tahajud kan waktunya dari mulai ba'da isya sampai subuh. Itu kan waktu sholat malam baik Ramadan maupun di luar Ramadan itu. Walaupun kalau ditanya mana yang paling afdol waktunya, jelas washollu bil laili wan nas sunyam, sholat malam waktunya tidur. Waktu belajar dipakai belajar nilainya bagus. Ada waktu belajar, tapi waktu libur dipakai belajar nilainya bagus sekali. Waktu sholat dipakai sholat nilainya bagus, tapi waktu tidur dipakai sholat nilainya bagus sekali. Waktu sholat dipakai molor, nah tahajud itu kalau disebut afdolnya termasuk taraweh. Ya afdolnya karena taraweh itu tahajud ya. Maka di sepertiga malam terakhir itu kalau bicara waktu paling afdol.
Bagi yang sudah terbiasa biasa Pak, tapi bagi yang belum biasa mah wow Pak, bangun jam 2 teh ai lain nonton main bola mah eta ge nu hobi. Bangun jam 2 teh aya sanes tukang di pasar mah Pak. Makanya kan waktunya panjang gitu. Nah, kenapa bulan Ramadan bisa? Satu rata-rata Pak, bukan bisa. Karena di luar Ramadan juga bisa. Abi mah sok kaberangan. Makanya sholat wengi mah abi mah tas isya ikhtiyat, ente orang hati-hati. Bisi kaberangan dipegat sebelum tidur. Saya mah jam 1 jam 2 mantep, ente mah orang kuatan. Dipuji gitu, nu tos isya dipuji, nu jam 2 jam 3 dipuji, nu teu dipuji teh nu teu ta eta Bang. Gitu. Jadi sudah tidak ada problem sebetulnya mah, yang penting dari ba'da isya gitu. Nu jadi masalah mah nutara gitu. Cuman kalau bicara afdol yang tadi Pak, yang tadi di sepertiga malam terakhir, alasannya karena Allah turun kula lailatin, bukan hanya bulan Ramadan, tiap malam gitu ke langit dunia. Kemudian Allah berkata di hadis kursi, mayad'uni fa astajibu lahu, yang berdoa pasti diijabah, itu waktunya istijabah. Wa may yas'aluni fa utiyahu, yang minta pasti diberi. Wa may yastaghfiru fa aghfiru lahu, yang minta ampun diberi ampun. Coba Pak, gitu. Allah sudah menyediakan diri, pertanyaannya kita datang enggak? Bukan salah Allah, berarti salah kita Pak. Nah itu. Nah sekarang gitu, makanya tidak ada nanti yang sudah sholat taraweh, sholat tahajud. Sudah ada, karena yang sudah sholat taraweh, sholat tahajud eta teh sami sareng nu dahar sangu cuci mulutna ku kupat tahu. Ais sangu jeung kupat tahu teh. Eta karena keneh panas. Sekarang bagaimana kalau sholat taraweh? Kan Nabi 3 hari, betul Pak, itu hadisnya sahih 3 hari. Kenapa 4 harinya? Karena 1 hari banyak, hari kedua lebih banyak, hari ketiga lebih banyak. Memang ada perintah pada saat taraweh itu, karena itu kan Ramadan itu penuh barokah gitu Pak. Yang diwajibkan saum, tapi bukan hanya saum, tren ibadah yang ningkat semuanya ningkat. Lamun sholat diwajibkan sholat wungkul nu dilaksana Pak. Zakat diwajibkan hanya zakat. Haji diwajibkan haji wungkul, paling nambah ke Masjidil Haram rajin. Paling datang ke situs-situs bersejarah. Hoyong terang Uhud teh di mana? Hoyong terang Badar teh di mana? Tapi ketika saum diwajibkan, kenapa barokah? Seluruh ibadah jadi naik. Betul kan? Ketika saum diwajibkan jadi rajin baca Quran. Ketika saum diwajibkan jadi rajin sholat malam. Padahal di luar Ramadan mah tarahajud, tarara. Tapi di bulan Ramadan mah rajin taraweh. Ada apa? Inilah barokah Ramadan. Makanya karena rajin gitu. Nah jam 2 jam 3 mah bukan nggak boleh, berat. Makanya nanti dalam hadis Pak diperintahkan ajak istrimu, anakmu ke masjid, ada perintah. Itu untuk mengajak pas sholat taraweh itu di masjid itu anak istri kita itu sebagai bentuk tarbiyah. Karena kan namanya juga romad itu panas. Gitu. Kalau mau membentuk besi jadi parang, arit bedog kudu dipanaskeun. Membentuk kita jadi manusia paripurna, manusia setengah dewa. La'alakum tatakun, itu kudu dipanaskan ku Ramadan gitu Pak, diajak. Nah hari pertama banyak, hari kedua makin banyak, hari ketiga makin wah, maka hari keempat Nabi tidak keluar, hari kelima kenapa ditanya ke sahabat, khawatir sholat taraweh itu dianggap oleh kalian wajib. Pertanyaan bagi kita, karena semangat beribadahnya dianggap ini wajib, ada kekhawatiran gitu. Makanya akhir nama Nabi sholat sendiri. Pertanyaan di kita, adakah kekhawatiran sholat tarawih jadi wajib? Moal nu wajib oge teu dilaksana gitu Pak. Itu
Gitu. Nah pertanyaan bolehkah gitu sebelum sholat taraweh ada sholat muqaddimah? Boleh kalau boleh bahasanya boleh karena itu yang dilakukan. Kenapa Nabi sholatnya? Karena kan Nabi sholatnya sebelum, karena di Janari, makanya kan sholat itunya sama. Secara hukum boleh bicaranya karena memang ada sholat iftitah. Ada sholat iftitah. Iya mah sholat iftitah nawe wungkul taraweh nanti ya. Eta itu ente kadang-kadang ente. Gitu. Jadi hati-hati. Itu kan biasanya Pak moal ngorekan nuk itu nu teu semangat ibadah mah. Eta mah bagi yang semangat ibadah mah dikorehan eta teh nuk itu teh. Bakat kuhoyong Pak Ustad. Abdi teh Senin Kemis teh osok gitu. Kenging teh lamun Senin Kemis abdi 13, 14, 15 eta teh nu osok nu tara mah wah boro-boro 13 gitu. Ingat poe Senin Kemis ge henteu. Ingat teh bulan ngora gitu. Iya kan? Bagus Pak. Gitu. Itu yang suka mengkaji begitu kan secara hukum abdi gaduh kesimpulan berdasarkan gitu sholat Nabi sebelum sholat tahajud itu dilaksanakan. Makanya boleh Pak. Ada lagi Ustad perkawis Lailatul Qadar sareng iktikaf. Nah kangge anu iktikaf artinya umum gitu. Ya Bapak Ibu memang salah satu nanti barokah Ramadan itu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar gitu. Dan itu dimungkinkan hadir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini berdasarkan satu ungkapan Nabi, yang kedua berdasarkan amaliyah Nabi. Gitu, berdasarkan qalan Nabi, berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan sabda Nabi dan berdasarkan sikap Nabi. Berdasarkan sikap Nabi bahwa karena Rasulullah idza dakhala asyru, Rasulullah kebiasaan kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang, wa ahya lailahu, menyingsingkan lengan baju, kemudian mengencangkan ikat pinggang, dan malam hari lebih banyak bangunnya ketimbang tidurnya. Jadi bukan hanya Nabi, keluarganya juga dibangunkan. Di mana ungkapan ini hanya diungkap di 10 hari terakhir. Yang kedua nanti iltamisuha gitu kan. Gitu. Pitis il awakhir min Ramadan gitu. Ada gitu. Jadi kemungkinan besar Lailatul Qadar itu hadir di 10 hari terakhir. Termasuk kenapa ada perintah iktikaf. Kieu Pak, lamun bade ngalalauk diuseup diherap jeung dibeudahkeun beunang nu mana? Beunang nu dibeudahkeun Pak. Gitu. Tah nu iktikaf 10 hari terakhir teh ngabedahkeun. Anu nguseup jeung nu ngaheurap. Sekarang jadi disebut iktikaf itu apa? Diam di masjid untuk niat ibadah. Nah, memang terjadi ini Pak, ada yang menyebut bahwa i'tikaf itu nggak sah kecuali 10 hari terakhir total dari awal sampai akhir. Ada yang menyebut sebetulnya enggak, diam sebentar di masjid berapa menit pun, berapa jam pun gitu ya, asal niatnya untuk ibadah itu termasuk i'tikaf gitu. Makanya mungkin bahasanya gitu Pak, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tidak mampu dilaksanakan semua jangan ditinggalkan semua. Ini kaidah usul fikih. Kalau kita tidak mampu atau belum mampu bahasanya beriktikaf 10 hari terakhir di masjid total gitu Pak gitu. Sabab iktikafna di toko. Gitu, karena berbagai keperluan Pak. Karena kan yang begini sebetulnya Pak harus direncanakan gitu kan? Gitu kan. Nu di bumi kudu aman leres teu. Gitu. Ulah nuju iktikaf akang teu aya beas. Kuota CF, listrik pareum. Ya, kan itu Pak harus di-manage maknanya. Gitu. Makanya kalau abdi mah gaduh kesimpulan kenging walaupun hanya sebentar. Bapak hanya datang ke masjid 10 hari terakhir pas malam we, da siang nama damel kenging Pak.
Masuk ibadah ya ibadah, datang ke masjid banyak sanes ibadah. Laras teu? Ibadah, datang ke masjid bagus gitu. Ya, gitu. Kalau tidak mampu semua jangan ditinggalkan semua. Nah, pertanyaannya apakah hanya yang i'tikaf yang dapat Lailatul Qadar? Yang i'tikaf full atau yang i'tikaf tadi sebagian atau yang tidak i'tikaf pun dapat? Bapak Ibu sekalian, tidak ada kepastian siapapun dapat Lailatul Qadar kecuali yang man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma Ramadan, soma dan koma. Di siang mas soma, di malamnya koma. Termasuk yang tadi yang saumnya siga tadi, bukan sekedar menahan makan, minum dan bukan. Gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi siapapun termasuk yang tidak i'tikaf gitu dimungkinkan dapat Lailatul Qadar kalau siangnya saum, malamnya ibadah. Ai tidur mah Pak, sumping tamu keur tidur kaliwatan cenah keur sare. Nah, makanya kan kalau sumping tamu supaya kenging kudu terjaga eta. Di rumah juga bukan tidur. Boro-boro di manu i'tikaf teh sare we gawena di masjid. Anggar we moal meunang. Kan pindah sare Pak. Enak cenah disuguhan wae di masjid-masjid. Gitu. Anggar we cicing di masjid walaupun i'tikaf gitu. Karena kan yang tadi idza dakhalal asyru, Nabi kalau datang 10 hari terakhir bulan Ramadan sadami izarahu, kembali mengencangkan ikat. Sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan tapi 10 hari lebih siap. Wa ahya lailahu, malam harinya bangun. Lihat Pak, kan biasanya siang hari kerja, malam hari tidur. Ini mah Nabi kan kalau lihat di hadis itu, Nabi itu kalau setelah Isya itu pasti tidur Pak. Kalau nggak ada kegiatan sangat penting tidur, nanti bisa bangun di sepertiga malam. Tapi di sini diperintahkan wa ahya lailahu, malam hari bangun. Ada apa? Kalau tidak ada sesuatu yang walaupun i'tikaf di masjid tapi sare, udang tepas dahar. Anggar. Nah, ayeuna kalau di rumah kita tidak i'tikaf di masjid 10 hari teh di rumah karena berbagai kesibukan kan. Di malam hari 10 hari terakhir kita melaksanakan ibadah khusyuk ya yang memungkinkan itu. Karena tidak ada jaminan yang i'tikaf dapat Lailatul, tapi kalau dilaksanakan dengan baik dan benar kemungkinannya dapat. Walaupun tidak menghalangi yang tidak i'tikaf tidak dapat Lailatul. Kalau dia di rumah ahya lailahu wa aiqadu ahlahu ya kemungkinan asal siang malamnya tadi ibadah. Gitu. Walaupun yang tadi Pak lebih memungkinkan kalau dilaksanakan baik dan benar yang di masjid lebih sakabab eta mah siga sanes siga nguseup sanes siga ngaheurap tapi ieu mah ngabedahkeun detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari dia terjaga untuk ya iya atuh. Iya. Kan? Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, mangga Pak ya semampunya upayakan. Makanya hukumnya kan tidak wajib ya. Sunat. Memang Bapak Ibu harus direncanakan. Harus mun teu tiasa ayeuna tahun enjing mah abdi bade i'tikaf. Nah, selama 10 hari teh acuk budak geus beres. Keur kueh geus beres, karena naon sudah kalau. Kan itu biasanya yang jadi alasan teh eta Pak. Betul enggak? Ngechat imah geus beres gitu. Di bulan Sa'ban keneh teh nu karar itu mah sudah. Makanya pas 10 hari terakhir mama tahun besok mah urang ajak barudak di mana bakal tenang geus ku Bapak dipersiapkeun 5 tahun yang lalu. Itu kecuali yang memang tos biasa ngadadak karena ada resiko-resiko. Karena pernah Pak, jangan sampai justru i'tikaf di imah balangsak. Aya nu curhat Pak Ustaz cenah kumaha aya nu i'tikaf sumping istrina ka masjid Kang cenah geus teu bogana naon di imah. Wajib kene eta. Gitu, jangan sampai kita mendahulukan ibadah justru keluarga emang memberi nafkah keluarga nggak wajib gitu. Kafa bil mari itsman ayudai ama yakut, dosa suami yang menelantarkan
istri dan anak. Jadi gitu. Makanya Pak harus aman teh eta. Gitu. Ulah nepikeun ka ribut jeung istri, bapak mah karena ibadah sorangan itu tempo budak. Kan itu. Makanya tadi dipersiapkan. Tentu Pak sakali masa umur hidup ngalaman lah. Gitu. Ya, kalaupun belum bisa maksimal yang tadi abdi mah ngantiasa wengina wungkul eta ge di malam-malam ganjil. Karena kemungkinan di malam-malam memang hadis-hadis sahih menggambarkan di malam ganjil, salikur, tilu likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Teu aya kaping 30 hiji teu aya. Makanya kan carilah malam Lailatul Qadar itu 9 hari sisa. 9 hari sisa itu berarti tanggal 21. 7 hari sisa, 5 hari makana baheula mah Pak si buring nuju alit emut kunaon di masjid malam salikur, tilu likur, 5 likur, 7 likur pas taraweh teh sok aya sangu koneng. Oh, kakara kaharti teh eta. Kunaon teh teh unggal peutingnya ieu mah. Oh, eta diudag. Di dia mah cok jeung daging udah gak dia. Di dia mah keleutik Pak emut teh gitu. Ya sae wae Bapak Ibu sadayana. Kitu palawargi. Terima kasih atas kawalan ya Pak ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu kita komitmen bahwa Ramadan itu rasa sayang Allah kepada kita. Gitu. Tapi sayang ini akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Perekatkan hanya 1 bulan, hanya 24 jam kali 30 hari 720 jam. Bapak Ibu sekalian, itu 720 jam diisi dengan peningkatan ibadah. Mudah-mudahan ini jadi bekal berharga di sisa hidup kita sehingga sampai mudah-mudahan ke surga Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.